28 September 2018, pergerakan sesar paru-Koro menyebabkan mega bencana di Sulawesi Tengah yang meliputi gempa bumi, tsunami likuifaksi, downlift, uplift, longsor, banjir, dan pengeringan lahan tahan akibat kerusakan sistem irigasi. Di antara semua kejadian yang meluluhkan itu, ada banyak kisah masyarakat menghadapi lara. Dalam buku ini, 20 cerita esai dan laporan mengajak Anda melakukan refleksi dan terinspirasi oleh upaya-upaya mereka yang bangkit. Uventasi Nihanga atau air laut berdiri. Siang yang panas di awal November 2018. Aku melangkah di tengah puing reruntuhan. Debu beterbangan membawa serta partikel halus residu tampang galian batu pasir bercampur gerah dari air laut yang amis. Sepasang sepatu gunung yang tak lagi berwarna coklat cantik membalut kakiku. Terasa berat, semakin berat saat jalur berubah menanjak. Perlahan aku berjalan di antara puing dan kubur-kubur tua. Berjarak 50 meter sebelah kiri, sebuah masjid berdiri kokoh, anggun tidak tersentuh. Masjid Babul Jannah Loli Saluran. Pemberhentianku berada tepat di bawah pohon beringin tua nan rindang. Daun, batang, sulur, dan akarnya membelah tanah, memisahkan kuburan itu satu dan yang lainnya. Seolah memeluk memberi perlindungan kepada penghuninya. Aku memilih duduk di akarnya yang besar dan mencuat. Keringat merembes deras di balik rasut hitam. Titik-titik air bergelantungan manja di ujung rambut pendekku. Tak kupedulikan. Daun-daun beringin tua membawa serta angin segar yang tak lagi terasa panas dan berdebu. Entah, mungkin filter alam berfungsi. Aku menikmatinya. Sebotol air kuletakkan di sebelah kiri. Sesekali meneguknya dengan tegukan panjang. Dehidrasi sudah pasti di tengah kepungan hawa panas. Sebatang rokok mentol kuselip ke bibir yang menghitam. Pandangan menjauh. Kuamati jalanan aspal berdebu. Uap panas terlihat seperti fata morgana, menggelantung di antara aspal berlatar laut biru. Tampak jelas tepian laut dengan gradasi warna dari toska hingga ke biru sempurna. Tak tampak rumah atau bangunan lain yang menghalangi. 10 meter sebelah kanan arah utara kota Donggala. Bekas fondasi rumah, material kayu dan bangunan, lumpur dan pasir, pakaian bekas dan rongsokan alat rumah tangga berserakan. Tak ada yang tersisa dari bibir pantai hingga ke dinding tebing di kaki gunung. Kosong melompong. Hanya jejak petak rumah warga yang menjadi bukti bahwa sebelumnya lokasi ini dulunya adalah pemukiman padat sebelum tsunami meluluh lantakkan. Tanpa sadar aku bergidik. Jantungku berdegup cepat. Nafasku tersengal. Asam lambung menguar, memicu mual dan nyeri yang mulai menusuk kepalaku. Nausea. Tubuhku masih mengingatnya dengan jelas. Hantaman ke tembok rumah, terlempar ke udara, dan tindih motor yang terparkir di garasi samping dengan pintu yang terkunci tanpa bisa kubuka. Suara dari perut bumi menggemuruh, mengerikan. Takbir bersahutan histeris memanjat langit di Jumat sore yang mulai menggelap dari mulut orang-orang yang panik dan berusaha menyelamatkan diri.
Pupil mataku mengecil. Rekaman sore jelang maghrib itu seperti siluet yang perlahan membentuk gambar utuh. Orang-orang yang berlarian, bersimbah darah seperti di film zombie. Debu pekat akibat robohnya bangunan, kepulan asap hitam dari rumah yang terbakar, dan tiang-tiang listrik yang berusaha lepas dari pancangannya akibat guncangan yang hebat. Menyatu dalam 5 menit yang terasa sangat panjang. Teriakan minta tolong tak lagi digubris. Orang-orang kembali ke insting liarnya. Selamatkan diri duluan. Hiruk pikuk, chaos yang berlanjut dengan huru-hara pencurian, penghadangan, juga pembajakan bantuan logistik. Situasinya seperti menonton film 2012. Film yang bertema bencana dan meraih sukses di awal peluncurannya di tahun 2009. Yang berbeda kali ini kami yang menjadi pemerannya, dan ini bukan film. Mataku mengerjap, ingatanku buyar, namun getaran di tubuhku masih tinggal. Perlahan ku tarik nafas panjang dan dalam dan mengembuskannya pelan-pelan. Tegukan panjang dari air yang tersisa menyeretku ke sadar yang sempurna. Trauma itu masih kuat ternyata. Jiwaku sakit. Sejenak tanya mendera benakku. Hanya berjarak sangat pendek. Mengapa situasinya berbanding jauh dengan lokasi tempatku berteduh? Di sini di mana kakiku menapak, tak terlihat bekas tsunami. Tumbuhan liar yang ada pun tumbuh dengan sangat baik. Retakan belahan atau erosi di tanah ini pun tak tampak. Kuburan tua yang berada di bawahnya juga tidak hancur atau bergeser. Begitu juga dengan Masjid Babul Jannah. Tak terlihat cacat atau kerusakan apapun yang menimpanya pada bencana 28 September 2018. Area ini memang sedikit lebih tinggi 1,5 meter dari area sebelahnya. Namun, memiliki kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa bumi dan tsunami setahun lalu. Itu membuatku bertanya alasan logis di balik ini. Entahlah, tanya yang mengambang. Ku berbalik ke selatan, mungkin jawabannya ada di sana. Berharap. 300 meter di jalan tanah berdebu, melewati rumah-rumah yang tak lagi utuh, sepi tak bertuan. Di sisi lainnya, 2 ekor kucing liar berlari cepat lalu menghilang di balik rimbunan yang tumbuh di dinding gunung. Berbelok sedikit terdapat rumah panggung yang dibangun dari kayu sisi puing gelombang tsunami. Atapnya rendah, hanya setinggi kepala orang dewasa. Harus sedikit menunduk agar tak terantuk. Bagian belakang yang ditopang kayu pendek karena kontur tanah yang sedikit menanjak. Maklum, rumah ini berdiri tepat di belakang Gunung Loli Saluran. Pegunungan dengan tumbuhan semak berambat tersisa hanya sedikit karena sebagian besar wilayah ini ada dalam cengkraman industri ekstraksi tambang galian C. Di teras, di tengah pintu masuk rumah, bertelanjang dada, berselempang sarung warna baby pink, lelaki tua berambut putih duduk, mata tuanya menatapku. Senyumnya sumringah, deretan gigi putihnya menyembul utuh. Tangannya melambai memanggilku bersegera. Mari Nona, ketemu lagi kita. Suara seratnya hangat dan bersahabat. Apa kabar Pak Haji? Segar sekali panas-panas begini. Sahutku tertawa sembari kerepotan membuka sepatu sendiri. Alhamdulillah masih ketemu kita berarti masih sehat, segar, masih boleh. Balasnya terkekeh, kami tertawa bersama.